والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Ketua DKM Musola Darussalam Bapak Yayan Suryana, kami hormati Bapak Ian Sunanda, Bapak RT Syafi'i, Pak BT Mojo, para bapak, para ibu, para jamaah Majelis Taklim Al-Qadiriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pak, saya mau nanya dulu sebelum materi ya. Nanya dulu sebentar. Bapak kalau ngaji ngeliat bocah begini bercanda, seneng apa kesel? Kesel, biasa aja. Bapak lagi ngaji ngeliatin bocah ini kan dari tadi diam bercanda apa ini? Kesel apa seneng? Iya, seneng gitu. Kesel apa seneng? Biasa aja. Harusnya seneng. Harusnya seneng, berarti nanti Al-Qadiriyah itu udah ada regenerasinya. Betul. Bahkan kemarin ketika saya berjumpa dengan Habib Guys, beliau sedang ceramah Pak. Habib Guys, beliau sedang ceramah. Lalu ada anak merebut mic-nya, ambil mic-nya. Itu Habib Guys, Masya Allah. Itu bocah kagak diomelin. Itu bocah malah didudukin di kursinya dia. Itu bocah malah disuruh diem. Orang tuanya disuruh maju ke depan. Kenapa kata beliau? Kata Habib Guys, celaka kalau misalnya anak-anak kita sudah tidak ada bercandanya di dalam majelis taklim. Karena emang kodratnya mereka masih suka bercanda. Jadi kita yang punya anak, enggak apa-apa. Kalau misalnya kita ngaji bawa anak, enggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk mengajarkan mereka untuk mencintai majelis taklim. Karena untuk duduk di majelis taklim gampang apa sulit Pak? Sulit. Kalau gampang pasti rame ini sampai ke belakang. Bener nggak? Karena sulit, oleh karena itu butuh yang namanya latihan. Kapan latihannya? Nah, seumuran mereka begini nih. Jadi kalau bapak-bapak lagi ngaji, ada bocah bercanda, nggak apa-apa. Ada bercandanya diam baik di situ ya. Udah ngeliatin nasibnya dari tadi. Qabul, alhamdulillah, kata dia begitu. Qabul, alhamdulillah. Kirain itu nasi dibuka, belum juga katanya. Ya Pak ya. Ini masih momennya bulan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya bulan Maulid ini bulan yang istimewanya karena ada di dalamnya dilahirkan manusia yang istimewa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo nih anak-anak nih, Nabi Muhammad lahir pada tahun berapa? Bapaknya diem, anak-anak dulu. Ayo anak-anak, pada tahun berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Pada tahun berapa? Tahun berapa? Bukan tahun apa. Tahun berapa? Ayo. Tahun 571 Masehi. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya, ingat-ingat tuh, Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Nabi Muhammad punya kakek namanya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad punya paman namanya
Abu Thalib, yang lain Hamzah, terus Abu Jahal, terus Abu Lahab, terus Abu siapa lagi? Abu siapa lagi? Nah, ini yang harus diperkenalkan kepada anak-anak. Karena yang manas itu ketika anak ditanya lahirnya Nabi, oh ya, jadi ingat-ingat tuh, Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Jelas ya? Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ada kebiasaan, ada kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalau memang kita menceritakan utuh daripada kemuliaan Nabi Muhammad, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa selesai. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW ini penuh dengan kesempurnaan. Tapi di dalam hadisnya Nabi SAW menyabdakan apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah senantiasa menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain. Suatu ketika Nabi Muhammad lagi duduk berkumpul bersama para sahabatnya. Anggaplah di majlis taklim kayak kita begini nih. Nabi Muhammad beserta para sahabatnya duduk kumpul, diajakin untuk makan bersama. Waktu itu kebulinya kebuli onta. Onta. Duduk tuh Rasulullah bersama para sahabatnya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, para sahabatnya Nabi dan para sahabat yang lainnya. Pas banget pengen madang, pas pengen makan, ada aroma yang tidak nikmat. Ada salah seorang sahabat Nabi yang mengeluarkan bom, mengeluarkan udara yang aromanya tidak enak. Kalau bahasa Koreanya kentut. Apa? Nah, nanti tanya Pak, lu tadi ngaji dapat apaan? Kentut, begitu tuh. Kentut tuh Pak, kentut. Ini adabnya Nabi Muhammad SAW bagaimana? Sahabat udah marah-marah, woi siapa yang kentut? Rata-rata kan kita begitu ya. Ada yang kentut gitu. Siapa yang kentut? Ngaku. Siapa yang kentut? Ngaku. Tapi contoh, baginda Nabi SAW Pak lagi makan bersama sahabatnya, makan apa? Nasi kebuli dengan daging onta. Itu Nabi Muhammad luar biasa, akhlaknya Nabi sangat luar biasa, kemuliaannya manusia luar biasa. Sehingga itu Nabi Muhammad nyalahin orang yang kentut nggak Pak? Nabi Muhammad tahu nggak siapa yang kentut? Nabi Muhammad tahu, tapi Nabi Muhammad nunjuk nggak si ono yang kentut, begitu nggak? Tidak. Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW menutupi aib sahabatnya? Kalau kita habis makan, kan nggak perlu ngambil wudhu untuk melaksanakan sholat jika kita masih punya wudhu. Paham nggak? Sahabat nyeletuk. Nih, kalau sekarang agak pada mau ngaku, entar juga pas mau sholat nih pasti ketahuan. Yang kentut pasti ngambil wudhu. Gimana caranya? Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa Pak. Ditutupin tuh airnya. Bukan berarti Rasulullah nggak tahu. Rasulullah itu manusia yang senantiasa menutupi aib daripada sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang lain, wahai sahabatku, siapapun kalian masih ada wudhu atau tidak, setelah makan daging onta, kamu harus wudhu lagi.
Jadi semuanya tuh Pak, tanpa terkecuali, mau yang kentut nggak kentut, yang habis makan daging onta wudhu semua. Mazhab ini digunakan oleh Imam Hambali, mazhab Hambali. Jadi kalau pendapat mazhab Hambali, kalau habis makan daging onta mereka wudhunya batal. Tapi di mazhab Syafi'i tidak. Jelas tidak? Karena di dalam itu pun hadir yang namanya Imam Abu Hurairah. Jadi hadis ini diambil pendapatnya. Kalau habis makan daging onta itu harus wudhu. Pendapatnya Imam Hambali. Kalau kita habis makan kumur. Kalau masih ada wudhu ya, kalau nggak kentut. Kalau misalnya nih habis sholat maghrib kita masih ada wudhu kan? Habis sholat, habis wirid tuh, terus kita makan, terus kita pengen sholat isya, kita belum kentut tuh, atau belum sentuhan kepada yang bukan mahramnya, kita masih ada wudhu nggak? Kalau makan batal nggak? Enggak. Jadi kalau mau sholat gimana? Wudhu lagi nggak? Harus kumur, yang penting bersih, jangan sampai ada sisa-sisa makanan. Di dalam itu diajarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu mendidik kita untuk senantiasa menutupi aib orang lain. Terus yang kedua, ada ulama besar yang bernama Imam Al-Hatim. Imam siapa namanya Pak? Imam Al-Hatim. Al-Hatim itu artinya tuli. Padahal dia nggak tuli, disebutnya Imam Hatim. Kisahnya, beliau ini kedatangan seorang wanita, Pak. Seorang wanita yang namanya ulama pada saat itu kan banyak orang datang minta, kalau bahasa kita wejangan gitu ya. Bahasanya minta minta nasihat. Si wanita ini datang Pak kepada Imam Al-Hatim. Di hadapan Al-Hatim ketika sedang berkeluh kesah, dia kentut Pak. Si perempuan ini kentut di depan Imam Al-Hatim. Itu Imam Al-Hatim gak ngomong, kamu kentut ya, kenapa? Tapi bagaimana akhlaknya Imam Al-Hatim? Beliau ngomongnya apa Pak? Kamu tadi ngomong apa? Coba diulangi. Tadi kamu ngomong apa? Coba diulangi. Akhirnya orang ini ngomong sedikit mengangkat suaranya. Yang pertama, si wanita ini merasa malu. Malu karena kentut atau buang angin di hadapan ulama. Tapi bagaimana sosok ulama ini menanggapinya? Imam Al-Hatim mengatakan apa? Coba ulangi dan taikkan suaramu. Aku kurang mendengar. Terkadang kita itu lebih baik pura-pura daripada merasa. Paham tak? Lebih baik berpura-pura daripada merasa. Karena pura-pura tahu itu bahaya. Merasa lebih jauh bahaya. Paham gak Pak maksudnya? Pura-pura. Pura-pura apa pura-pura itu? Seakan-akan, tapi kagak tahu kita, pura-pura aja pura-pura Pak. Contoh gini, lu tahu nggak? Tahu kayaknya. Tahu kayaknya. Kalau jalan ini kemana ya? Dari sini nanti lurus, nanti belok kanan. Padahal harusnya belok kiri. Bahaya nggak? Salah aja jalan. Nah, kalau jalanannya Kampung Gunung, kalau jalanannya Jakarta, muternya jauh. Ya kan? Itu gambaran duniawinya. Maksudnya janganlah kita sampai berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pura-pura apa maksudnya? Kita berpura-pura menjadi hambanya Allah, berpura-pura menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya pura-pura? Di khalayak ramai kita senantiasa gemar berzikir, tapi dikala sendiri zikir hilang, maksiat jalan. Sehingga ada pepatah mengatakan apa? STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya terus, tapi maksiatnya tetap jalan. Berarti pengertian sholatnya berlaku nggak tuh?
Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan salah satu perbuatan yang keji dan munkar itu apa? Sering membuka aib orang lain. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kalau aib kita pengen ditutupin nanti di akhirat, sering-sering kita nutupin aib orang lain. Kalau misalnya ada orang salah, berbuat salah, tutupin aibnya, jangan diumbar. Lah kita mah nggak ngumbar lah, tangan kita ngumbar zaman sekarang begitu. Katanya kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi kita bertolak belakang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk menutupi aib. Kita melalui WhatsApp status itu saling membuka aib. Yang tadinya nggak tahu menjadi bahaya nggak tuh? Bahaya nggak tuh? Berarti kita berpura-pura menjadi hambanya Allah dan juga berpura-pura menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita biar nggak pura-pura gimana? Jangan melakukan apa yang dilarang Nabi. Kata Nabi apa? Jangan suka membuka aib orang lain. Kalau kita mengaku umatnya Nabi, tutupin orang punya celah, orang punya kekurangan, orang punya kesalahan, tutupin. Tutupin apanya, Pak? Aibnya. Sehingga dengan begitu kita sedang mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas nggak sampai sini? Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kita apa? Nutup aib orang lain. Karena kalau kita bahas sunnah-sunnah yang luar biasanya, gimana ya? Nabi Muhammad itu istighfar satu hari 100, nah kita mau borok. Istighfarnya Nabi Muhammad sehari itu 100, Pak. Kita berapa kali? 3 kali, 3 kali 5, 15. Ya, Nabi Muhammad maksud surga udah punya jaminan, neraka ya jauh lah, kita surga belum tentu, neraka ya kan? Istighfar cuma 5 kali, 15 kali, itu juga kalau sholat. Habis sholat istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pokoknya paling banyak istighfar itu 3 kali, kan kita mah bener nggak? Habis sholat istighfar paling banyak berapa kali? Ada nggak bapak yang setelah habis sholat astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ada nggak habis sholat begitu, Pak? Paling banyak astagfirullah. Itu udah merasa ahli surga banget itu. Bener gak? Nabi Muhammad maksud istighfarnya 100 dalam 1 hari. Susah kan yang ngikutin sunnahnya Nabi kan? Yang gampang aja. Apa sunnahnya? Jangan membongkar aib orang lain. Bisa jadi dengan kita ngikutin Nabi Muhammad, sunnahnya walaupun ringan tapi berat, bisa jadi rahmat Allah tuh turun. Iya nih, orang punya aib nih, cuma diem, pura-pura nggak tahu, diem, pura-pura nggak tahu, ya pura-pura nggak tahu, sehingga dia menutupi aib orang lain. Nanti di hari kiamat aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu sunnahnya Nabi Muhammad apa, Pak? Nutupin aib orang lain. Bapak kalau punya kesalahan ditutupin senang nggak, Pak? Kita bisa duduk kumpul begini karena apa? Karena aib kita ditutupi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aib kita semuanya ditutup. Tadi doanya udah dibaca tuh sama Kang Ian. Udah hafal, Pak? Pokoknya kita mau bagian amin dulu udah. Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammad. Ibu masih ada ya? Ya Bu ya, jaga aib
orang lain. Jangan membongkar aib orang lain. Tadi doanya Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Semuanya tuh Pak. Mau yang kita kenal kek, mau kita kagak kenal kek, mau dekat sama kita kek, orang dekat sama kita kek, benci sama kita kek, sayang sama kita kek, selagi dia umatnya Nabi Muhammad kita doakan. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Lalu di ayatnya di doa yang lain juga disebutkan tadi kan, Allahumma stur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupin aib-aib, celah-celah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kita udah didoain tuh Pak. Kita udah didoa ditutup aib kita karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana doa itu adanya? Termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, baca doa itu ya Pak ya. Ikuti sunnah Nabi. Yang pertama banyakin baca istighfar. Yang kedua jaga aib orang lain. Jangan sampai membongkar aib orang lain. Ikutin hadisnya. Man satara musliman. Oh pelan-pelan. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Hafal selesai madang. Hafal selesai madang. 1, 2, 3. Gak tawa gak disuruh ayo. Man sataro musliman. Man sataro musliman. Siapa yang nutupin aib orang muslim, satarahullahu, maka Allah menutupi aibnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ulang sekali lagi. Man sataro musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib, maka akan ditutupi aibnya nanti di hari kiamat. Kita pasti mau Pak aib kita ditutupin. Apalagi nanti Pak di hari kiamat siapapun bisa melihat kita. Siapapun bisa Masya Allah, malunya bagaimana Pak kalau di padang mahsyar aib kita dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau lagi begini nih, Bapak ngelakuin satu aja kelihatan nama kita, malunya gimana Pak? Contoh ya, contoh. Bapak lagi qiyam, sarungnya melorot, malu nggak? Itu nggak kita ceritain tuh, Contoh melorot, kita cuma ngeliatin begini doang, malu nggak Pak? Ini baru belum ada seperempatnya bisa nih, bagaimana nanti di padang mahsyar aib kita ditonton oleh seluruh manusia. Siapa yang aibnya akan ditontonkan? Orang yang gemar membuka aib orang lain. Jadi kalau kita nanti aibnya mau ditutup oleh Allah, tutupi juga aib orang lain. Aib itu apa tadi? Kekurangan, celah, atau yang gak enak-enak dah pokoknya gitu ya. Kekurangan-kekurangan orang lain jangan pernah diceritakan. Yang hidup aja nggak boleh, apalagi yang sudah meninggal. Ada yang mau bertanya? Ayo, mau nanya apa? Madang memang. Ini tinggalnya sini semua. Mau nanya kali kapan Ayo, madangnya? mau nanya kapan madangnya? Udah madang belum? Udah madang belum ini? Apa? Udah makan belum? Oh belum. Kamu udah berarti? Kamu makan nggak? Belum. Saya dulu waktu kecil begitu Pak, sama ibu saya. Makanya saya kalau melihat anak kecil itu ingat saya dulu kecil. Setiap ada anak, setiap ada orang tua yang bawa anaknya, saya teringat waktu saya kecil. Dan alhamdulillah asbab saya diajak oleh orang tua saya, di antara teman-teman saya, semoga ini bukan dari kesombongan, saya hanya berbagi motivasi. Ketika saya diajak oleh ibu saya, ibu-ibu ngaji Pak, ibu-ibu ngaji, saya lanang dewekan. Dari dulu saya udah ganteng aja, ibu-ibu semuanya ngaji, saya waktu itu usia di bawah mereka. Itu telinga saya mendengarkan surah Yasin. Jadi ketika di Sebono ada hafalan surah Yasin,
orang-orang hafal ya, saya mah santai aja, orang sering terdengar surat ya Yasin. Ya, alhamdulillah ketika lomba surah Yasin dengan total nilai yang alhamdulillah yang gak terlalu banyak lah. Dulu saya punya kiai, saya nggak pernah dikasih nilai 100 Pak. Saya nggak pernah dikasih nilai 100, 99,9. Saya tanya sama kiai, Pak Kiai kenapa nggak di 100-in aja? Oleh karena itu saya nggak kasih 100. 100 itu artinya sempurna. Kamu harus bisa mencari satu. Kamu harus bisa mencari kekuranganmu. Karena yang susah itu mencari kekurangan diri sendiri. Itu amanah dari saya punya kiai. Mencari kekurangan diri sendiri ini Masya Allah berat. Kalau mencari kekurangan orang, loh gampang, beneran enggak? Ya, kurangnya kita ini sulit dicarinya, tapi kurangnya orang gampang banget. Oleh karena itu, yang punya anak biarin anaknya ikut ngaji. Kalau misalnya di sini baca Yasin, nanti dia hafal Yasin. Kalau di sini baca tahlil, dia hafal tahlil. Nanti kalau di sini baca Maulid, dia bisa baca Maulid. Jadi gampang nanti. Kalau udah nggak biasa gimana? Ya Pak ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ngaji dan anak-anak bercanda, ya tegur aja dikit. Tapi jangan sampai dipukul suruh pulang. Karena ada kejadian satu masjid, bocah bercanda di masjid disabet, yang ngamuk orang tuanya. Jadi nggak jadi sholat, jadinya ribut. Anak-anak sholat wajar bercanda, aki-aki sholat bercanda kurang. Nah gitu. Ya, tapi kalau sholat boleh bercanda nggak nih? Nih yang anak-anak boleh bercanda nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sholat menghadap siapa? Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, witir. Padahal dia asal jawab aja Pak 2. Asal jawab, tapi bener aja tuh bocah tuh. Ya, resep kan Pak kalau nggak bocah ada di majlis kan ya? Resep kan? Besok banyakin lagi bocah-bocah yang hadir di majlis ta'lim. Semoga mereka menjadi regenerasi penerus kita sehingga Allah berikan yang namanya turunkan rahmatnya kepada kita, khususnya untuk kampung kita menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nanya silakan, tapi nanti setelah ditutup. Ya, setelah ditutup nanti boleh ada yang mau bertanya, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang kami sampaikan, semoga kita